Semasa kecil, kita selalu menyaksikan tingkah konyol si celana kotak yang mengundang gelak tawa. Ya, siapa lagi jika bukan SpongeBob SquarePants? Namun, dari banyaknya episode SpongeBob SquarePants yang membuat kita tertawa, ada juga episode yang membuat kita penasaran dan juga bertanya-tanya mengenai maksud dari apa yang ditampilkan. Salah satu episode misteri yang mungkin masih dan akan selalu kita ingat adalah episode berjudul Graveyard Shift. Episode yang pertama kali ditayangkan pada tahun 2002 ini mengisahkan SpongeBob dan Squidward yang tengah bekerja di malam hari. Dengan maksud menakut-nakuti SpongeBob, Squidward pun menceritakan sebuah kisah tentang hantu bernama Hash Slinging Slasher yang ia karang sendiri. Singkat cerita, tiba-tiba suasana menjadi mencekam di Krusty Krab. Kisah karangan yang semula dibuat Squidward untuk menjahili SpongeBob kini membuat dirinya sendiri ketakutan. Hal itu dikarenakan kemunculan sosok yang ciri-cirinya sama persis dengan yang disebut oleh Squidward, yakni Hash Slinging Slasher. Namun, setelah mendekati Squidward dan SpongeBob yang ketakutan setengah mati, rupanya sosok itu bukanlah hantu Hash Slinging Slasher seperti yang mereka kira. Ia hanyalah pelamar biasa yang sedang mencari pekerjaan. Kemudian, di adegan akhir episode, ditampilkan sosok misterius yang memainkan saklar lampu restoran hingga berkedip-kedip. Sosok itu bukanlah ikan atau makhluk yang seharusnya ada di Bikini Bottom. Tanpa ada penjelasan lebih lanjut mengenai siapa sosok itu, episode Graveyard Shift pun berakhir. Jika menengok ke belakang di masa itu, sebagian anak-anak yang menonton mungkin penasaran. Namun, tak sedikit juga yang takut akan sosok menyeramkan itu. Siapakah sosok itu? Adegan terakhir episode Graveyard Shift adalah sebuah potongan klip dari suatu film yang diedit ulang, sehingga menampakkan pada kita seolah ia tersenyum sambil memainkan saklar lampu. Sejatinya, adegan aslinya tidak demikian. Potongan adegan itu diambil dari film horor paling ikonik berjudul Nosferatu: A Symphony of Horror, atau biasa dikenal dengan Nosferatu saja. Film Nosferatu merupakan film horor asal Jerman yang pertama kali tayang pada tahun 1922. Film bisu ini diadaptasi berdasarkan novel karya penulis Irlandia Bram Stoker yang berjudul Dracula. Namun karena studio film tak mendapatkan hak cipta dari sang penulis asli, maka nama-nama pemeran serta hal kecil lainnya diubah. Seperti vampir menjadi Nosferatu atau Count Dracula menjadi Count Orlok. Dalam episode Graveyard Shift berbahasa Inggris, ketika ketiga karakter itu melihat sosoknya sedang usil memainkan saklar lampu, mereka menyebutkan tentangnya. Namun, dalam versi bahasa Indonesia, bukanlah kata Nosferatu yang disebutkan. Entah atas dasar maksud apa sehingga kata yang sebenarnya diterjemahkan jauh berbeda ke dalam bahasa Indonesia. Namun yang jelas, sang penerjemah dengan para kru TV lokal yang terlibat tentu telah memikirkan yang terbaik. Who was flickering the lights? Nosferatu. Lantas siapa yang memainkan tombol lampu? Jangan nakal ya. Karakter Count Orlok yang dibintangi oleh aktor Jerman Max Schreck ini digambarkan berpakaian serba hitam, bertubuh jangkung, kuku panjang, ujung telinga yang melancip, serta gigi yang tajam. Sedangkan di SpongeBob SquarePants, ia diedit ulang agar seolah-olah tangannya memainkan saklar lampu Krusty Krab. Faktanya, pada penulisan awal naskah, J. Lander, selaku penulis SpongeBob SquarePants, mengatakan bahwa Nosferatu bukanlah ide pertamanya untuk dijadikan lelucon di episode ini. Awalnya,
Lander membuat gambaran seperti berikut. Setelah SpongeBob membuat daftar pekerjaan yang bisa dilakukan di malam hari, seperti membalik petis atau mengepel kamar mandi, akan ada sebuah lelucon di mana SpongeBob mengantarkan surat pada floorboard Harry, sebuah papan hidup yang rupanya tinggal di bawah Krusty Krab. Dan pada akhirnya, yang seharusnya Usil memainkan saklar lampu di episode itu adalah floorboard Harry. Namun, di tengah penulisan naskah awal tersebut, tiba-tiba sebuah ide yang jauh lebih menarik muncul di kepala Lander. Ia teringat akan pertemuan pertamanya dengan Count Orlok melalui sebuah majalah film. Famous Monsters of Filmland adalah majalah favorit Lander ketika masih kecil. Di majalah itulah pertama kalinya ia melihat Nosferatu dengan salah satu adegan ikoniknya yang sedang berdiri di ambang pintu. Kemudian, dengan persetujuan dari Stephen Hillenburg, si pencipta kartun SpongeBob, Lander pun memutuskan memasukkan Count Orlok sebagai cameo dalam episode tersebut. Meski sejumlah pengamat dan penggemar SpongeBob berpendapat bahwa episode ini akan menakutkan bagi anak-anak, namun tetap saja kesan positif jauh lebih banyak didapatkan karena jalan cerita yang menarik serta guyonan-guyonan khas SpongeBob. Bahkan setelah 10 tahun semenjak episode Graveyard Shift, J. Lander masih memasukkan karakter Nosferatu. Bukan hanya di SpongeBob SquarePants saja, namun juga di kedua spin-off serialnya, yaitu Camp Coral, SpongeBob Under Years, dan The Patrick Star Show. Tak hanya cukup di 3 film spin-off SpongeBob, Nosferatu yang terlanjur ikonik tersebut juga dimasukkan sebagai karakter game SpongeBob Truth or Square di Nintendo. Pada tahun 2024, film Nosferatu digarap ulang dan disutradarai oleh Robert Eggers. Sang sutradara menyebut bahwa ia berterima kasih pada SpongeBob SquarePants yang membantu mengenalkan sang vampir yang ikonik tersebut kepada Gen Z atau anak-anak muda. Sebab faktanya, memang kebanyakan audiens adalah anak muda yang pertama kali melihat karakter ini dari kartun SpongeBob SquarePants. Meskipun Nosferatu hanya ditampilkan tak lebih dari 10 detik di episode SpongeBob Graveyard Shift, namun berkat kemunculan Nosferatu yang ikonik itulah yang menjadikan episode ini termasuk dalam daftar salah satu episode terbaik SpongeBob SquarePants.